Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, di sini saya Rifki Asrafi sebagai mahasiswa dari KKN PPM UGM 2021 yang terletak di Kecamatan Tempel, Sleman, Yogyakarta. Di sini saya berkesempatan untuk memberikan sedikit apa yang saya tahu, dan mungkin teman-teman dari Tempel juga sudah tahu tentang ini, tapi mari kita belajar bareng-bareng untuk bisa memperbesar impact kita untuk menjalankan UKM di Tempel. Nah, adapun kegiatan ini bertujuan untuk bagaimana para pelaku UMKM di Tempel itu dapat lebih tersusun dengan baik rencana-rencana bisnisnya, seperti itu. Makanya di sini saya mengangkat tema edukasi bisnis model kanvas, ataupun sering kita dengar dengan singkatan BMC. Nah, kalau bagi teman-teman mahasiswa, bagi teman-teman pelajar, mungkin sering dengar hal ini karena banyak perlombaannya juga. Jadi teman-teman yang setelah ini mendengarkan edukasi ini, teman-teman bisa untuk ikuti lomba, ataupun teman-teman juga bisa memang untuk real membuat bisnis. Jadi langsung saja teman-teman, kita lanjut ke selanjutnya. Ya, izin memperkecil. Oke. Ya teman-teman, sebelumnya ini kita kenalan dulu nih. Sebenarnya apa sih BMC itu? Nah, BMC ini, Business Model Canvas, adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart nih teman-teman, yang terdiri dari 9 elemen. Nah, bisnis model ini tuh diperkenalkan pertama kali oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dalam buku tersebut, Alexander mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Nah, jadi bisnis model canvas ini sebenarnya salah satu metode ya teman-teman, untuk kita bisa merepresentasikan model bisnis seperti apa sih yang akan kita bangun gitu. Jadi teman-teman bisa punya helicopter view nih untuk melihat bisnis ini di mana sih, apa sih yang kita lakuin, apa sih yang kita bangun. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sebenarnya apa sih kegunaan BMC? Nah, yang pertama, teman-teman bisa gunain BMC untuk rancangan bisnis yang lebih praktis. Ya, tadi kita bisa bilang teman-teman bahwa teman-teman setelah bikin BMC, teman-teman punya helicopter view itu. Jadi teman-teman bisa melihat secara keseluruhan, walaupun tidak detail, apa sih bisnis yang akan teman kerjakan. Dan terus juga fleksibilitas dalam memetakan bisnis jangka panjang. Nah, karena kita tadi punya helicopter view yang lebih tinggi, jadi kita nggak bisa lihat ke yang detail-detailnya, tapi kita bisa merancang hal sebuah bisnis untuk kita bisa ciptakan keberlanjutan di dalamnya. Jadi kita bukan cuma FOMO yang mau, ada orang bikin bisnis ini, kita bikin bisnis ini nih. Nah, bukan seperti itu, tapi kita memang mempersiapkan bahwa bisnisnya akan panjang dan keberlanjutannya itu sustain sampai waktu yang sangat panjang gitu. Dan yang selanjutnya, teman-teman memiliki gambaran holistik terhadap bisnis yang akan dijalankan. Nah, jadi teman-teman bisa tahu nih, beban menjalankan bisnis ini tuh seperti ini gitu loh. Dan dengan beban seperti ini kita butuh sumber daya yang seperti ini. Jadi kita bisa maksimal dalam menjalankan bisnisnya. Dan juga selanjutnya teman-teman bisa mengetahui nih objektivitas dari bisnis teman-teman. Jadi yang mau dibangun tuh apa sih? Apakah teman-teman mau kita bangun brand, atau kita cuma mau jual produk nih? Nah, di sini teman-teman harus tahu nih objektifnya. Jangan teman-teman sebenarnya ingin keberlanjutan yang panjang, tapi teman-teman nggak membangun brand teman-teman gitu. Nah, itu menjadi yang penting teman-teman. Dan selanjutnya tentu saja memiliki visualisasi framework sederhana namun detail terkait model bisnis. Nah, di sini kita nanti bisa lihat dalam satu pandangan mata bahwa bisnis kita tuh seperti apa sih. Mungkin selanjutnya kita akan lanjut dulu. Nah, selanjutnya, inilah bentuk dari BMC itu teman-teman. Di sini ada beberapa kolom, ada 9 kolom teman-teman di sini, yang mana nanti teman-teman kita coba belajar juga nih untuk bisa mengaplikasikan ilmu ini, gimana sih caranya bikin BMC. Nah, tapi untuk sekilas
seperti ini nih teman-teman bentuk dari BFC-nya. Dan saya akan menjelaskan setiap elemen itu apa aja sih, kenapa harus diisi dan apa isinya gitu. Seperti itu teman-teman. Menarik ya teman-teman, kalau kita punya bisnis dan kita bisa melihat keseluruhan aktivitas bisnis, apa hal tentang bisnis kita itu dalam satu pandangan mata saja teman-teman. Nah, satu frame visual kita bisa melihat bisnis kita seperti apa. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu-satu dari setiap kolomnya. Nah, yang pertama adalah tadi di sini ada value proposition ya teman-teman. Nah, di sini ada value proposition. Value proposition itu apa sih? Nah, value proposition itu merupakan proporsi nilai konsumen yang berupa keunggulan atau keterbutuhan konsumen terhadap produk yang diciptakan untuk menyelesaikan permasalahan konsumen gitu. Jadi, kalau teman-teman punya produk, teman-teman punya kekuatan produk itu, nah, teman-teman bisa tuh jelaskan apa produk teman-teman itu di value proposition. Jadi seperti Anda bikin nasi goreng nih. Nah, nasi gorengnya seperti apa sih? Oh, ternyata kita akan membuat nasi goreng yang cita rasanya pedas seperti itu, teman-teman. Ya udah, teman-teman bisa masukkan di value proposition di sini. Jadi kita bukan cuma menuliskan produknya apa, tapi bagaimana produk ini itu punya kekuatan, punya keunggulan, teman-teman. Nah, seperti itu. Terus di value proposition ini bebas teman-teman mau teman-teman jualan produk atau produknya berupa barang atau jasa. Yang penting apapun yang teman-teman pilih itu bisa menghasilkan bisnis gitu teman-teman, bisa dijual seperti itu. Nah, yang penting perlu diingat tadi yang kita harus ciptakan adalah produk yang kita harus ciptakan itu harus menyelesaikan permasalahan konsumen. Jadi jangan kita bikin produk, tapi sebenarnya produk itu tuh kita nggak tahu mau jual ke siapa gitu, karena mungkin nggak ada yang membutuhkan produk itu. Nah, itu perlunya teman-teman memilih produk-produk yang itu benar-benar menyelesaikan permasalahan konsumen. Nggak perlu kita bisa menyelesaikan seluruh permasalahan konsumen. Misalnya teman-teman mau jual bubur, oh ternyata kamu nanya-nanya nih ke tetangga-tetangga kamu, teman-teman kamu, ternyata nggak semua orang nih suka dengan bubur. Ya, tapi ada nih persentase 40 orang yang suka makan pagi itu pakai bubur ayam gitu. Nah, ya udah teman-teman menyasar 40% ini aja untuk awal. Nanti setelah berkembang mungkin teman-teman yang 60% itu kan mungkin akan mencoba atau seperti apa, tapi teman-teman sudah ada basic market yang 40% ini teman-teman. Nah, itu makanya penting kita memilih produk untuk menyelesaikan masalah dan teman-teman juga tahu siapa yang kita selesaikan masalahnya. Itu. Jadi jangan abstrak gitu teman-teman. Selanjutnya itu ada customer segment. Nah, customer segmentnya apa sih? Nah, merupakan penentuan siapa saja yang menjadi target konsumen bisnis teman-teman. Dalam hal ini, customer segment digunakan untuk mengetahui kepada siapa produk ini ditawarkan. Nah, kayak tadi yang saya bilang teman-teman, kita udah ada punya produk dari sebuah masalah, dan itu ditaruh di value proposition. Nah, kita juga jelaskan nih, siapa sih yang beli dengan ya kita kalau bisa sespesifik mungkin ya. Jadi bukan cuma sekedar pria wanita, tapi kita bisa bilang, oh ini target market kita, konsumen kita adalah orang-orang di sekitaran tempel. Ataupun kalau misalnya teman-teman menjual jajanan anak-anak, teman-teman bisa nih menarget seluruh SD, SMP, SMA dari yang ada di tempel gitu teman-teman. Nah, itu kan teman-teman udah jelas tuh. Oke, saya berarti akan berjualan di sekolah yang ada di tempel gitu, SD, SMP, SMA. Karena memang market teman-teman di situ. Nah, jadi kamu bisa menyesuaikan. Oh, saya akan mau outlet di sini nih. Oh, saya akan buka jam bukanya jam segini nih. Nah, disesuaikan dengan kapan sih siswa-siswa ini masuk sekolah, kapan siswa-siswa ini kelaparan, mungkin kalau dia mencari makanan, kalau produk Anda makanan, kapan dia haus, kapan dia butuh snack. Nah, teman-teman harus bisa memfasilitasi itu untuk teman-teman yang telah menentukan target marketnya seperti itu. Yang penting customer segment ini kamu jangan berpatok pada ya udahlah saya jual umum saja. Itu bahkan
teman-teman sebenarnya jadi apa ya? Jadi mungkin jadi berpasrah, tidak mau ingin mencari tahu siapa sih marketnya. Jadi teman-teman ya udahlah ini umum aja. Nah, padahal kalau teman-teman bisa mencari tahu, menganalisis siapa sih target market yang sangat berpotensi untuk membeli gitu kan. Nah, teman-teman bisa lebih kuat di bisnis itu. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada customer relation teman-teman. Nah, apa sih customer relation ini? Customer relation ini adalah merupakan cara untuk perusahaan menjalin komunikasi atau keterhubungan untuk menciptakan engagement konsumen terhadap produk. Nah, di sini kok teman-teman pengennya relasi dengan konsumen tuh apa aja sih? Apakah cuma sekedar oke, kita berjualan, kita bertemu di outlet Anda, atau kita bertemu di sosial media? Relasi apa? Hubungan apa yang mau Anda jalin dengan konsumen Anda? Seperti itu. Jadi, ini tergantung teman-teman. Kalau misalnya bisnisnya sederhana, ya udah sesederhana relasinya adalah kita berhubungan, mau itu offline, mau online, kita menawarkan produk dan mereka membeli produk. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang lebih besar, bahkan mereka bisa membuat campaign-campaign, misalnya mereka bikin acara, event tanam pohon, kalau mereka mencinta lingkungan gitu kan campaignnya, atau mereka bikin pusat-pusat edukasi, seperti kayak Sope nih, kalau teman-teman tahu Sope, dia ada pusat edukasi ekspor bisnis. Nah, itu merupakan salah satu customer relation bagi mereka gitu. Selanjutnya, teman-teman ada juga namanya channel. Nah, channel ini apa sih? Nah, channel ini merupakan platform yang akan digunakan oleh teman-teman untuk dapat berinteraksi dengan konsumen, mulai menawarkan produk, edukasi produk, berkomunikasi hingga melakukan pembelian ataupun hal-hal yang lainnya gitu teman-teman. Jadi channel ini kayak tadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman jualannya online, mungkin teman-teman bisa berinteraksinya di platform WA, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, Shopee, Tokopedia, atau mungkin kalau teman-teman punya toko fisik ya teman-teman ada bisa di toko, ada di outlet, seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita butuh fokus ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman apalagi sekarang di zaman digital ya teman-teman. Kalau teman-teman cuma sanggupnya bisa melayani di WhatsApp sebagai ini ya, apa namanya, aplikasi pesan, ya udah teman-teman fokus di WhatsApp aja teman-teman. Jadi jangan ke Line, jangan ke Telegram. Jadi juga konsumennya bisa fokus nih, oh aku kalau mau menghubungi ini, mau beli produk ini, ya udah kita bisa ke WhatsApp gitu teman-teman. Terus juga di Instagram juga seperti itu. Misalnya teman-teman udah berjualan di Instagram nih, tapi teman-teman juga berjualan di website, di Tokopedia. Nah teman-teman mungkin di Instagram nggak usah berjualan lagi, tapi yang sekedar memberikan oh ini produk kami, ini produk baru kami. Tapi untuk pembelian ya teman-teman arahkan nih para konsumen untuk berbelanja di website ataupun di marketplace yang telah kalian bangun, seperti itu. Selanjutnya ada key activities nih teman-teman. Nah, key activities ini merupakan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya, mulai dari memproduksi produk, menjalankan operasional perusahaan, dan melakukan penjualan. Nah, seperti yang itu tadi teman-teman, kita kan menjalankan bisnis beda-beda nih teman-teman. Ada yang dia memiliki produknya sendiri, ada yang dia cuma beli produk habis dia jualin, ada yang dia tidak membuat produk, seperti dia mungkin jasa seperti itu ya teman-teman, jasa bersihin AC. Nah, berarti dia nggak memiliki produk, tapi dia langsung melakukan aktivitas jasanya untuk membersihkan AC seperti itu teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa tulisin tuh di key activities. Apa aja sih kegiatan-kegiatan yang akan kamu lakukan untuk menjalankan bisnis ini gitu, seperti itu teman-teman. Nggak perlu spesifik sampai beli nasi padang untuk makan siang ya teman-teman, tapi ya tadi aktivitas esensial yang itu berhubungan dengan bisnis teman-teman. Selanjutnya teman-teman ada key resource dan key partners. Jadi ini ada dua ya teman-teman, ada key resource sendiri, ada key partner sendiri. Tapi di sini saya gabung karena sebenarnya ini mirip, tapi karena mirip ini kita bisa dapat angle yang baik bahwa ini berbeda gitu. Nah, saya jelaskan bahwa kalau key resource itu sendiri adalah merupakan sesuatu yang dapat membantu key activities yang akan dilakukan. Key resource berupa sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.
Sedangkan key partners berupa sumber daya yang di luar perusahaan yang menjalin kerjasama bisnis gitu. Jadi key resource ini yang kita punya dalam perusahaan, dalam bisnis, dan key partners ini orang-orang di luar, tapi kita menjalin kerjasama nih sama orang di luar ini untuk sama-sama membantu menjalankan bisnis kita. Seperti itu teman-teman. Seperti halnya kalau key resource ini kita kita punya pegawai packing. Kalau kita jualan online ya teman-teman, kita ada penjual packing. Nah, key partnersnya siapa sih? Key partnersnya adalah para kurir-kurir ini, kurir para pengantar barang kita. Kayak JNE, ada si cepat. Nah, itu key partners kita di situ tuh untuk bisa kita mengirimkan barang kita ke konsumen. Seperti itu. Selanjutnya ada cost structure. Cost structure ini merupakan pemetaan pengeluaran biaya dari activities yang dilakukan. Biaya terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Nah, itu tadi teman-teman, untuk menciptakan produk, untuk aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, berapa sih biaya yang akan kita keluarkan itu semua gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa masukkan di sini ya, bisa biaya pegawai, biaya kita beli bahan baku, biaya kita misalnya sewa toko dan lain sebagainya. Dan selanjutnya kita ada bagian tadi di kolom revenue. Nah, revenue stream ini merupakan cara perusahaan memperoleh pendapatan dari pembelian konsumen. Dalam hal ini apa saja yang menjadi pemasukan bagi perusahaan. Nah, singkatnya adalah dari mana sih kamu dapat uang? Nah, disitulah revenue stream itu. Jadi kalau teman-teman dapat uang yang cuma dari berjualan, ya udah teman-teman bisa sampaikan bahwa pendapatan kamu dapat dari berjualan. Tapi kalau kamu misalnya nih sekarang berjualan, ternyata kamu membeli aset ini. Jadi aset ini menjadi investasi. Nah, teman-teman bisa masukin juga tuh di revenue stream bahwa teman-teman beli aset di tengah kota seperti ini. Ya ini spend untuk pendapatan di masa depan gitu, untuk biaya investasi yang nanti akan kita dapatkan. Seperti itu teman-teman. Nah, tadi sudah 9 hal yang sudah saya sampaikan, 9 kolom, dan itu nanti yang kita coba akan pelajari lagi ke depan, bagaimana di setiap kolom itu kita bisa mengisi untuk bisnis kita sendiri, ataupun teman-teman yang siswa yang kalau mau ke lomba nih, karena kan lomba-lomba BMC ini banyak. Nah, teman-teman bisa nih setelah ini tetap belajar di sini, kita akan coba untuk mempraktekkan pembuatan BMC di serial video selanjutnya. Jadi untuk teman-teman jangan lupa menonton serial video selanjutnya. Dan sekian untuk video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.